Saya membagi pelajaran yang satu ini tentang informasi analisa keuangan perusahaan menjadi dua part. Yang pertama, dasar-dasar pelaporan terlebih dahulu dengan merujuk kepada sistem GAAP dari Amerika Serikat. Tentunya di Indonesia kita tidak memakai sistem ini, tetapi seiring berjalannya kita studi tentang akuntansi, kedua sistem IFRS dan GAAP ini mereka sebenarnya hampir berdekatan. Jadi prinsipalnya masing-masing sama sebenarnya. Kenapa kita perlu menyiapkan pelaporan keuangan ini? Seperti yang di video sebelumnya, bahwasanya mungkin perusahaan kita yang semulanya perusahaan kecil, tiba-tiba kita ingin naik level, kita ingin pergi ke bank untuk meminjam uang, atau kita ingin perusahaan ini melakukan IPO, atau dengan alasan lain, misalnya pihak pajak melihat perusahaan kita profit, mereka tiba-tiba datang ke kita dan mengatakan bahwa kamu harus menyiapkan dokumen ini, kamu harus menyiapkan laporan keuangan ini. Nah, jadi sangat penting bagi sebuah perusahaan itu pada akhirnya ketika dia menginginkan perusahaan menjadi perusahaan besar, tidak ingin naik level atau ingin datang ke investor atau datang ke bank dan sebagainya, maka mereka akan mulai mencari seorang akuntan. Jadi biasanya akuntan ini bekerja di sektor-sektor perusahaan yang sudah naik level. Kalau perusahaan yang baru baru masuk ke dunia bisnis, biasanya mereka mempunyai sistem manajemen yang kecil dan mereka tidak meng-hire atau tidak memerlukan seorang akuntan profesional untuk bekerja dengan dia pertama kali seperti itu untuk yang pertama eh, pertamanya seperti itu. Jadi perusahaan itu mempunyai bisnis plan kapan dia akan meng-hire seorang akuntan, kapan dia akan mulai membuat bisnisnya menjadi next level dan lain sebagainya. Eh, ada beberapa laporan keuangan yang harus kita ketahui. Di sini ada empat. Sebenarnya mungkin bisa aja lebih dari empat ini, tapi secara generalnya ada empat nih. eh Maksud saya lebih dari empat itu adalah ada beberapa laporan yang mungkin ketika kalian dari akuntansi yang dasar seperti sekarang, tiba-tiba di masa depan kalian misalkan menjadi seorang investment banker dan kalian eh, membuat laporan merger acquisition dan sebagainya, tentu banyak sekali laporan-laporan di luar laporan empatnya. Tapi perusahaan harus eh, mengerti atau seorang akuntan harus mengerti empat laporan ini dasarnya. Jadi laporan yang pertama itu adalah laporan yang diaudit dan itu satu-satunya laporan yang diaudit, yaitu laporan 10K atau lapor annual report atau laporan tahunan dan dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Biasanya dilaporkan itu misalkan perusahaan sebenarnya mempunyai sebuah kebebasan untuk kapan ia akan melaporkannya. Misalkan kita bisa saja melaporkannya setiap bulan Juni setiap tahunnya. Dan ini semua sebenarnya diiakan oleh negara atau oleh pihak otoritas apabila mempunyai alasan yang sangat kuat. Contohnya, perusahaan es krim. Perusahaan es krim biasanya melaporkan setiap musim panas, memang bulan Juni atau akhir musim panasnya, memang bulan Agustus September. Kenapa? Karena kalau dia melaporkan pada bulan setelah musim panas itu, kan setelahnya penjualannya akan mulai menurun ya, karena musim panas naik, tiba-tiba penjualannya mulai menurun, sehingga mereka bisa memplanning 1 tahun ini mau diapakan perusahaan ini. Dan dia juga bisa leluasa untuk memberitahu eh, pihak pajak bahwasanya kenapa kami membuat laporan seperti ini? Karena ini juga strategi pajak kami. Kalau misalkan laporannya dibuat setiap awal tahun seperti yang lain, misalkan katakanlah sebuah negara sudah men-set semua perusahaan
melaporkan pada bulan Januari misalkan. Ketika negara men-set seperti itu, memang bulan Januari, dan perusahaan ini ternyata pada bulan Januari keuntungannya tidak ada untuk membayar pajak, maka akan banyak sekali delusi di sini. Kenapa? Karena belum tentu juga pada quarter summer atau quarter musim panas saat penjualan tahun lalu yang sangat meningkat, bisa jadi pada musim panas tahun ini penjualan tidak semeningkat tahun lalu seperti itu. Nah, jadi akan ada banyak sekali delusi-delusi pajak dan perusahaan menjadi rugi secara neracanya karena mereka membayar pajak yang belum mereka perhitungkan sebelumnya. Maka biasa yang perusahaan lakukan untuk laporan 10K ini atau laporan tahunan ini dan ini karena ini satu-satunya laporan yang diaudit, mereka akan menyesuaikan dengan manajemen mereka sesuai dengan laporan eh, kapan keuangan masuk, kapan keuangan keluar dan tipe bisnis mereka. Nah, kalau perusahaan es krim tadi misalkan setiap musim panas di mana mereka merasa ketika musim panas sudah selesai kan mereka benar-benar keuangannya sudah ada, semua pemasukan sudah masuk. Kan selama beberapa sebelum musim panas itu pasti pengeluaran terus untuk memproduksi es krim, terus ada juga pengeluaran di inventaris mereka dan sebagainya. Dan ketika musim panas tiba, eh, penjualan dilakukan dengan sangat cepat sehingga dalam 1 tahun pengeluaran mereka itu bisa tercover dalam eh, periode selama musim panas itu misalkan. Nah, ketika mereka mendapatkan uang atau mendapatkan laba dari selama musim panas itu, dan itu semua dibukukan di akhir musim panas, maka mereka bisa memplanning tentang strategi atau bagaimana cara mereka membayar pajaknya. Karena tidak semua perusahaan membayar pajak secara langsung, kadang ada juga pajak yang dibayar secara berkala atau dicicil dan sebagainya. Itu semua tergantung dari bagaimana manajer di perusahaan tersebut mereka eh, mengorganisasikan atau bagaimana strategi mereka untuk perusahaan untuk tahun selanjutnya dan selanjutnya. Eh, ini laporan 10K, ini yang pertama dan ini yang paling penting. Yang kedua yang seperti yang di video sebelumnya, bahwasanya ada laporan per quarter atau laporan triwulan setiap 3 bulan sekali. Dan seperti yang tadi dalam contoh perusahaan es krim, contohnya mereka musim dingin, misalkan pengeluarannya turun, musim ini pengeluarannya seperti apa, dan musim panas pengeluarannya itu yang pengeluaran paling besar, pemasukan yang paling besar, dan pengeluarannya sudah sedikit di musim panas karena di musim panas mereka strategikan banyak sekali eh, keuangannya untuk pengiklanan dan sebagainya dibandingkan produksi dan mereka memproduksi biasanya di musim dingin seperti itu. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan lain yang misalkan perusahaan mobil atau iPhone yang atau handphone ya yang punya strategi serupa misalkan yang dia sesuaikan dengan musim atau dia sesuaikan dengan tren misalnya tiba-tiba eh, banyak sekali tren sekarang ini yang kita lihat tren Spider-Man misalkan tiba-tiba muncul dan mereka baru memasukkan kontrak dengan pertelevisian Spider-Man tersebut dan tiba-tiba mereka mengeluarkan handphone baru dengan label Spider-Man. Nah, selama periode-periode itu sampai produk itu diluncurkan, tentu ada triwulan-triwulan tertentu kapan mereka memproduksi, kapan mereka mengiklankan, kapan kapan mereka menjual, kapan benar-benar penjualan itu peak. Nah, hal inilah kenapa laporan triwulan ini sangat penting, walaupun dia tidak diaudit, tetapi biasanya eh, pihak pajak mungkin juga meminta, tapi biasanya yang paling meminta ini adalah pihak bank dan juga para investor. Nah, ini laporan yang kedua. Jadi kita sebagai seorang akuntan itu benar-benar data itu setiap hari kita glodok seperti itu. Dan laporan yang ketiga adalah laporan saat ini atau current report, laporan 8K. Nah, laporan 8K ini ada di situasi yang sangat-sangat eh, tidak biasa di perusahaan karena laporan ini biasanya diminta oleh pihak yang paling atas di perusahaannya. Yang ketika contohnya bisnis ini ingin dijual. Nah, jadi walaupun dia tidak sampai akhir tahun, laporan tuh harus sudah ada dulu gitu.
Jadi biasanya kan kita membuat laporan misalkan sampai Juni, tapi tiba-tiba bisnis ini bangkrut. Nah, kita tidak usah nunggu Juni. Waktu itu juga kita harus segera membuat laporan. Atau misalkan kita ingin menjual bisnis atau kita ingin membeli bisnis. Ketika kita ingin membeli bisnis, kita pasti ingin menanyakan kepada bisnis tersebut harus buat laporan sekarang, nggak usah nunggu 1 tahun kemudian gitu. Nah, ada laporan 8K ini, dan ini juga diaudit juga di beberapa negara, mereka mensyaratkan harus diaudit. Namun di beberapa negara yang lain, mereka tidak mensyaratkan untuk diaudit. Contohnya di Amerika Serikat, mereka tidak mensyaratkan untuk full audit, tetapi perusahaan bisa saja meminta untuk diaudit. Nah, masalah biaya audit yang di laporan 8K ini juga tergantung dengan sinerginya. Misalkan kalau dia memang bangkrut, pasti laporannya akan ditanggung oleh negara biasanya. Dalam contoh, beberapa negara maju. Bisa juga ditanggung oleh dua belah pihak, baik pembeli ataupun penjual kalau dia ingin menjual perusahaan dan ada yang pengen membeli perusahaan tersebut. Atau bisa juga dilakukan oleh pihak ketiga. Misalkan dia ini perusahaan ini ingin menjual bisnisnya, katakanlah 1 triliun menurut value mereka. Tapi pihak yang pembeli ini masih di antara negosiasi harga. Nah, maka mereka bisa saja menuju ke pihak ketiga dan pihak ketiga ini bisa saja menanggung prosesnya yang dinamakan dengan proses due diligence. Nah, proses due diligence ini tentu berbeda, tetapi ini penting untuk teman-teman ketahui, kita sebagai akuntan itu bahwa ada laporan ini, laporan yang sekarang itu ada. Dan yang terakhir ada laporan foreign companies 20F. Ini biasanya berkaitan dengan eh, kebutuhan negara untuk benar-benar mengakses informasi bukan hanya dari perusahaan yang ada di negara mereka, tetapi perusahaan atau bisnis dari negara lain beroperasi dari negara mereka. Tentu perusahaan tersebut sudah melaporkan, tetapi mereka bisa saja meminta laporan tambahan. Nah, laporan tambahan yang dimaksud seperti ini mungkin saya tidak jelaskan secara eh, benar-benar mendetail, tetapi misalkan bank ya, bank asing, kita sudah melihat banyak sekali bank asing yang ada di Indonesia seperti Citibank, eh, dan saya juga dulu bekerja di Citibank, jadi laporan foreign companies ini dulu kami pernah menyiapkannya dengan cara ada koordinasi dari headquarter kami yang ada di Amerika dengan yang ada di Indonesia. Jadi s- kami menyiapkan 10K juga, tapi kami juga menyiapkan sejenis 20F, tapi dalam versi Indonesia ya. Nah, ya annual report atau 10K tadi yang dokumen yang diaudit itu adalah dokumen yang paling penting, dan pada bab satu ini, pada part satu ini maksudnya kita akan hanya fokus untuk menjelaskan tentang 10K itu, tapi itu nanti sudah akan menjelaskan semuanya. Jadi teman-teman nanti akan mulai ada uh, intuasi tentang 4 financial statement yang udah kita jelaskan tadi. Nah, seperti apa bentuknya? Sebenarnya bermacam-macam ya cara untuk kita menyajikan dokumen 10K atau dokumen annual report itu, atau dokumen per tahun ya, yang dilaporkan setahun sekali tadi ya. Tapi yang umumnya itu ada 3 sebenarnya. Yang umumnya bentuk strukturnya, yang pertama ada surat dari manajemen atau manajemen letter, yang ini akan menjelaskan tentang situasi perusahaan saat ini, yang eh, keputusan-keputusan strategis dan sebagainya. Tentu ini bukan surat penghantar ya, dari surat dari manajemen ini, jadi sangat tidak sama karena surat manajemen letter ini diperuntukkan untuk investor, untuk orang pajak dan sebagainya, bukan eh, surat formal yang terima kasih nih kepada karyawan, bukan. Jadi eh, dan kalian bisa menemukannya kalau kalian mulai menganalisa bagaimana sih bentuk 10K itu. Yang kedua adalah financial statement atau laporan keuangan. Nah, ini eh, di 10K ini berisi tentang beberapa financial statement atau beberapa laporan keuangan yang akan kita bahas nanti. Saya sudah akan mengelis apa aja yang ada di sana, dan yang terakhir ini adalah
auditor report atau surat dari atau report dari audit. Lagi kita akan eh, balik satu-satu. Saya tidak akan menjelaskan tentang manajemen letter sebab eh, teman-teman bisa Google aja atau bisa di chat GPT gimana sih bentuknya. Itu yang paling mudah. Kalau teman-teman sudah mulai tahu cara mencari financial report melalui US government misalkan atau melalui apa itu lebih bagus lagi. Tetapi eh, kelas ini hanya sebagai eh, penunjang belajar ya. Jadi saya tidak ada alasan untuk benar-benar menuju ke arah yang lebih detail, kecuali membantu teman-teman yang sedang mempelajari akuntansi ini untuk hanya mengerti apa itu akuntansi dan transaksinya. Nah, kita akan dari kita akan eh, menggali ini dari bawah ke atas daripada atas ke bawah dan lagi saya tidak akan menjelaskan tentang manajemen letter, hanya dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang audit. Audit report ini eh, hanya ada pada 10K, hanya ada pada laporan tahunan. Jadi kalau ketika kalian membuat laporan per quarter atau laporan eh, triwulan tadi, yang nomor dua tadi, eh, kalian tidak memerlukan audit ini karena audit ini jelas biayanya lumayan mahal. Ini yang pertama. Dan yang kedua, eh, mereka kalian juga harus eh, meng-hire atau kalian juga memerlukan seorang auditor untuk melakukan ini. Jadi tidak bisa dalam perusahaan itu sendiri. Bagaimana dia bekerja? Yang pertama, audit itu juga punya standar. Dia punya standar yang bukan GAAP tapi GAS ya, GAS, Generally Accepted Accounting Standard. Dan ini standar yang mereka gunakan ini juga punya matriks yang hampir sama dengan GAAP yang kita gunakan dalam akuntan, tapi lebih lebih terregulasi lagi. Ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah ada jaminan bahwasanya eh, laporan keuangan kita itu bebas dari salah saji material. Ini yang akan mereka akan mengaudit setiap transaksinya. Dan yang kedua adalah menilai bahwasanya prinsip akuntansi yang kita gunakan ketika melapor itu dan estimasinya itu sesuai dengan apa yang yang didasarkan atau distandarkan di negara tersebut. Dan ketika kita menggunakan sistem akuntansi di Indonesia ini yang IFRS, dia akan para akuntan ini akan melihat dua hal tersebut, hanya dua hal tersebut. Yang pertama, apakah material yang kita gunakan untuk mengestimasi ini sesuai nggak, ini benar nggak, ini datanya, dan yang kedua ini benar nggak cara kita menyajikannya seperti itu. Jangan sampai ketika kita menyajikan yang seharusnya dia menjadi pengeluaran, kita sajikan menjadi pemasukan, atau yang seharusnya dia pemasukan tetapi kita buat menjadi pengeluaran. Biasanya sering terjadi juga di beberapa perusahaan. Tapi nanti akan dikoreksi. Jadi bagusnya kita sebagai akuntan ini, kita memang sangat berhati-hati dalam setiap angka yang kita teliti, tetapi pada akhirnya juga nanti akan eh, diaudit oleh pihak auditornya. Dan yang kedua adalah pendapatan yang aktual yang sebenarnya. Eh, ini adalah asas dari para auditor untuk memastikan bahwasanya kita itu tidak benar-benar underestimate atau benar-benar atau overestimate ya, atau benar, maksudnya itu tidak, kita tidak benar-benar overestimasi kita itu, atau kita tidak menjatuhkan angka-angkanya. Nah, saya coba jelaskan dengan lebih detail sekarang. Maksud yang ada di sini adalah contohnya banyak sekali manajer di sebuah perusahaan, mereka itu membuat perhitungan pemasukan lebih banyak daripada yang seharusnya. Ah, kenapa mereka buat seperti itu? Karena supaya ketika sampai di para dewan direksi,
Dewan direksi akan merasa puas dengan kinerja mereka. Atau sebaliknya, jadi ada dua departemen dan mereka kerjasama, katakanlah satu departemen A, satu departemen B dalam katakanlah satu departemen di bidang yang di es krim tadi, satu departemen yang membuat es krim, satu departemen yang memasarkan es krim, dan dua-duanya kerjasama. Karena eh, yang pembuatan es krim ini ternyata biaya yang digunakan ternyata lebih murah, sedangkan yang ada di budgetnya itu ternyata lebih tinggi. Katakanlah di budgetnya 2 triliun, katakanlah 2 miliar, sedangkan yang mereka keluarkan cuma 1 miliar. Nah, 1 miliar ini kan kosong. Akhirnya dia kerjasama sama yang satunya. Kamu berapa sih pemasukanmu gitu? Bisa nggak saya kerjasama? Tapi datanya di akhir data eh, yang ada di balance itu tetap sama. Mereka hanya kayak trade off. Kayak, oh kamu coba yang sisa duit ini masukkan aja di departemen kamu gitu. Jadi mereka membesar-besarkan angka di departemen mereka sehingga kan tidak rugi perusahaan. Malahan perusahaan juga tidak untung. Perusahaan jadi tidak rugi, tidak untung karena biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan budget. Jadi tidak ada istilah ruginya di sini. Pengeluaran masih sesuai dengan budget, tetapi hanya saja tidak jujur. Jadi yang dia lakukan adalah manajemen A ini yang membuat ini, yang satu M ini misalkan ditransfernya menjadi pemasukan, padahal itu sebenarnya bukan pemasukan. Sehingga yang di bagian pemasukan terlihat lebih besar. Ketika ada rapat direksi, nah yang ada di eh, departemen pemasukan mendapatkan pujian, dan yang ada di departemen pembuat es krim ini juga tidak mendapat marah apapun, malahan mendapatkan pujian juga karena oh iya ya kamu sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kalaupun lebih nggak terlalu berlebihan. Nah, sering banget terjadi seperti itu. Makanya pendapat yang aktual ini sangat eh, krusial dalam auditor report. Dan yang kedua adalah kesesuaian dengan GAAP. Dan ke teman-teman mungkin nanya apa sih GAAP, dari tadi dijelaskan GAAP itu adalah eh, singkatan dari Generally Accepted Accounting Principles, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang kita gunakan dalam membuat judgment, dalam membuat laporan akuntansi kita. eh, Manajemen ini tentu bertanggung jawab juga dalam bukan hanya dalam segi pembuatan report, tapi juga dalam auditing report ini juga. Apa yang dia pertanggungjawabkan? Salah satunya adalah statement tadi yang harus sesuai dengan GAAP. Jadi selain kita sebagai akuntan yang membuat laporan, manajemen biasanya juga akan mengecek dan dia akan bertanya lagi ke kita, sesuai nggak laporan ini, sesuai nggak laporan ini, sesuai nggak laporan ini. Dia mengecek berulang kali seperti sebelum benar-benar dilaporkan. Dan yang kedua adalah jumlah estimasi terbaik menurut manajemen tersebut. Jadi bisa saja angka yang eh, yang sebenarnya itu, misalkan terlalu eh, angka yang ada di kita misalkan ternyata tidak terlalu realistis menurut manajemen. Apa yang manajemen lakukan biasanya mereka akan mengatakan pada kita coba dicek ulang, coba diestimasi ulang. Nah, tapi bukan menipu, bukan seperti yang dilakukan oleh contoh kita tadi. Ini tentu hal yang berbeda ya. Yang kedua adalah eh, mereka juga akan mengendalikan sistem eh, regulasi internal untuk melihat apakah aset berpindah atau tidak secara akuntansinya, apakah pengeluaran ini berpindah atau tidak, apakah catatan ini benar atau tidak, transaksi ini apakah memang. Jadi walaupun mereka bukan auditor, mereka biasanya akan selalu menanyakan hal tersebut. Selanjutnya ada dewan direksi yang juga akan bertanggung jawab selain manajemen. Eh, Dewan direksi juga akan membantu auditor secara langsung dalam hal ini karena mereka memiliki komite auditor yang seluruhnya terdiri dari direktur luar dari perusahaan. Jadi ini tentu suatu topik yang sudah lain daripada akuntansi ketika kita berbicara tentang struktur organisasi sebuah perusahaan, atau lebih tepatnya kita berbicara tentang hukum dari badan perusahaan tersebut, seperti apa bentuknya, tentu berbeda masing-masing perusahaan. Seperti yang saya katakan tadi, ini biasanya terjadi di perusahaan besar yang sudah punya dewan direkturnya. Ketika di perusahaan yang kecil tetapi mereka sudah mulai meng-hire akuntan, biasanya
akuntan bekerja sendiri. Sehingga auditornya itu biasanya bekerja sama dengan foundernya atau pemiliknya. Jadi masing-masing perusahaan mempunyai eh, keunikan sendiri dalam bagaimana dia memanajemen pelaporan keuangannya. Nah, yang kedua setelah auditor, kita udah tahu bahwasanya bagian selanjutnya yang sangat penting tadi ketika kita dari bawah ke atas itu ada financial statement atau laporan keuangan ya yang bahasa ini financial statement ini. Nah, ini berisi tentang informasi historis. Apa itu informasi historis? Yang dimasukkan dengan informasi di sini adalah informasi historis tahunan itu. Jadi pengeluarannya apa, pemasukannya apa, terus posisi financial statementnya bagaimana, terus cashnya atau keuangannya ini mengalir di mana aja nih dalam periode itu. Ingat dalam periode itu saja yang ditampilkan. Tapi bisa saja saat mereka eh, melampirkan financial statement lain, mereka bisa saja mengisi 2 tahun, misalkan tahun ini dan tahun kemarin. Tentu nggak bisa tahun depan ya estimasinya. Ah, jadi informasi ini sangat historis. Jadi teman-teman sudah melihat mungkin kalau akuntansi keuangan itu atau financial accounting itu benar-benar tentang masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kita nggak bisa ngasih nomor atau ngasih angka atau ngasih dolar sesuatu yang belum terjadi di masa sekarang. Bisa saja kita udah tahu, kita pasti pengeluaran saya segini, pasti, tapi kita tidak bisa melaporkan hal tersebut. Jadi benar-benar historis saja keuangannya, apa aja yang kita belanjakan. Nah, ada satu, dua, tiga, empat. Ada 4 laporan yang ada di sini. Yang pertama adalah neraca keuangan atau balance sheet. Itu berisi 3 eh, fundamental accounting equation, ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas atau equity, liability, dan aset. Ini yang laporan pertama, balance sheet. Ada yang kedua, income statement atau laporan laba dan rugi. Kalau laporan balance sheet yang di atas ini menjelaskan tentang kondisi keuangan saat ini, sebab perusahaan ini apa sih, sebesar apa sih asetnya, segede apa sih, tentu kita tahu ya berdasarkan hukum di Indonesia perusahaan itu digolongkan menjadi perusahaan kecil, perusahaan menengah seperti UMKM, perusahaan menengah kecil seperti UMKM itu ada juga perusahaan besar, ada perusahaan corporation, dan semuanya diklasifikasikan berdasarkan aset. Nah, di mana kita mengetahui asetnya itu berapa? Ya di keuangan balance sheet. Nah, tapi kan balance sheet hanya berisi asetnya berapa, mengklasifikasi tentang asetnya apa aja, terus bagaimana dia mendapatkan aset tersebut. Nah, bagaimana kita tahu keuntungan perusahaan dalam tahun itu berapa sih? Kayak kita tiba-tiba mendengar berita nih di TV, bahwasanya laba bersih eh, perusahaan tambang batu bara di Papua misalkan Freeport misalkan 15 triliun, di mana sih angka itu? Atau ada juga kemarin kita mendengar perusahaan Pertamina misalkan saja, saya juga tidak terlalu tahu ya angka-angkanya, katakanlah 20 triliun dalam tahun ini misalkan. Nah, laporan itu tidak ada di balance sheet tapi ada di income statement atau laporan laba rugi, dan ini akan mengcapture benar-benar sebenarnya perusahaan itu apa aja pengeluarannya, apa aja pemasukannya. Kadang dia sangat detail, tentu beberapa perusahaan sumbernya berbeda-beda. Kalau perusahaan es krim mungkin dia es krim, tapi ada juga perusahaan yang multinasional yang bisnisnya di mana-mana, seperti perusahaan Unilever, dia punya produk kayak misalkan Rinso, ada pasta gigi, ada odol. Nah, perusahaannya bakal mencatat itu semua. Itu di sini laba rugi. Jadi bisa sangat kompleks, bisa juga sangat singkat. Kayak UMKM misalkan yang cuma satu line bisnisnya, katakanlah jualan boba, atau perusahaan catering. Dia hanya bisnis di catering misalkan. Walaupun servisnya banyak kata atau sebagainya. Bisa sangat bervariasi ya. Dan yang ketiga adalah statement of retained earning. Statement of retained earning ini atau biasa disebut sebagai statement of shareholder ownership ya. Ini eh, memberikan penjelasan tentang kumulatif laba yang belum diberikan, atau menjelaskan tentang bidang balance sheet
tapi hanya fokus pada satu part ini aja, equity. Mungkin teman-teman lihat saya di sini linkerin pakai eh, tanda yang merah ini. Jadi retain earning ini hanya tentang equity aja. Jadi dia mendiskreditkan aset dan liabilities. Berapa jumlah yang ada di equity itulah jumlah yang ada di retain earning nanti. Tapi dia akan melihat posisinya di kemarin kapan, di yang sekarang bagaimana. Dan ada juga statement of cash flow. Nah, ini salah satu statement yang paling challenge, yang paling susah sebenarnya untuk di tracking karena uang itu kan tiap hari, tiap detik hampir dia mengalir. Dan kita harus benar-benar men-tracking itu sebagai seorang akuntan. Dia akan menjelaskan tentang aktivitas operasionalnya, aktivitas investasinya, aktivitas dari financing perusahaan, di mana melalui cash flow statement ini. Dan yang terakhir, ini semua bukan financial statement, tapi masuk kepada bagian pelaporan, yaitu footnotes-nya. Ada nggak kebijakan akuntansi penting atau estimasi atau sebagainya. Contohnya, kita membeli tanah yang ada di mana seperti, tapi kita belum membayar. Nah, karena tanah ini adalah eh, benar sesuatu yang sangat besar. Misalkan katakanlah perusahaan kita baru UMKM, tapi kita membeli gedung baru. Kita harus membuat footnotes di sana supaya pihak otoritas jasa keuangan OJK, maksudnya otoritas pajak, dia mengerti bahwasanya selama periode ini kita ternyata walaupun kita tidak melaporkannya, atau kita sudah melaporkannya tapi karena ini sesuatu yang sangat besar bagi perusahaan karena ada banyak, sehingga mereka tahu dan mereka juga akan membuat kebijakan. Banyak di beberapa negara, ketika perusahaan dalam 1 tahun itu melakukan pengeluaran yang sangat besar, yang dan sehingga net income mereka, sehingga pemasukan bersih mereka itu atau laba bersih mereka itu negatif, yang mereka lakukan adalah mereka tidak memberikan pajak di tahun itu. Jadi mereka melakukan reimbursement. Bahkan mereka bisa saja menolong perusahaan dalam beberapa kategori ya. Hmm, eh, Pertama balance sheet tadi. Jadi kita coba akan korek satu-satu dari, oke, Mak. Kita akan korek satu-satu balance sheet itu apa, income statement itu apa, retain earning itu bagaimana, dan cash flow itu bagaimana. Tentu footnotes tidak termasuk dalam pelaporan ini. Tentang balance sheet ini kita sudah jelaskan ada 3 komponen, aset, liability, dan ekuitas. Ya. Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengoperasionalkan bisnisnya. Bisa jadi sesuatu yang sangat-sangat bernilai, seperti eh, rumah yang kita, kalau dia perusahaannya baru beroperasi di rumah dulu misalkan, atau dia bisa jadi toko bangunan, eh, masuk toko bangunan, toko kalau dia ruko maksudnya ya. Nah, atau sebuah bangunan, atau kantor, atau gedung, bisa juga sesuatu yang sangat eh, yang tidak tangible, yang tidak bisa kita lihat, tapi ada di sana. Salah satunya adalah cash, berapa banyak cash kita yang ada di bank. Nah, semua sumber daya yang kita miliki pokoknya dicatat di sana. Termasuk juga dalam eh, kita catat ya, perusahaan kita adalah perusahaan IT atau perusahaan komputer. Nah, di sana kita punya beberapa trademarks, beberapa aset copyright. Misalkan kita punya website yang kita buat dan kita udah patenkan. Nah, semua paten itu juga termasuk aset. Masalah dia bisa dihitung berapa nominalnya atau tidak, itu eh, kita sesuaikan. Biasanya kita harus pergi ke konsultan untuk bisa menyesuaikan aset ini berapa sih harganya gitu. Yang kedua ada liabilitas atau liability. Liabilitas ini artinya adalah eh, terhutang, hutang perusahaan ya, kepada siapa sih kita berhutang dan berapa jumlahnya, jumlah wajib bayar. Misalkan kita untuk mendapatkan aset ini, kemudian untuk mendapatkan gedung, kita eh, biaya sendiri 70%, 30%-nya hutang. Nah, 30% hutang itulah kita namakan sebagai liabilitas. Dan yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas ini ada 2. Yang pertama adalah investasi awal atau saham modal yang
yang dimiliki oleh founder. Nah, yang kedua ini adalah jumlah kumulatif laba yang belum dibagikan atau jumlah laba bersih tadi. Kalau kalian lihat laba bersih itu kan nanti ada ketika kita perusahaan ini run dalam 1 tahun, kita punya laba bersih, dan di laba bersih ini kita akan memutuskan antara laba bersih ini kita bagikan eh, sebagai dividen kepada para pemegang saham, atau kita retain kan. Maksudnya retain itu atau kita letakkan ini ulang dalam perusahaan sehingga perusahaan ke depannya bisa, ketika dia ke tahun depan, tidak perlu meminjam lebih banyak uang karena kita udah ada dana yang kita dapatkan dari keuntungan ini. Nah, itu yang dinamakan dengan kumulatif laba yang belum dibagikan atau laba ditahan, atau biasa disebut sebagai eh, eh, disebut sebagai retain earning ya. Nah, jadi ada dua komponen dalam ekuitas, ada retain earning dan ada saham. Saham ini bisa jadi saham yang dimiliki atau diinvestasikan oleh para founder, bisa jadi juga perusahaan membuat saham baru kalau perusahaannya go public ya. Selanjutnya ada income statement atau laporan laba rugi. Eh, saya sudah jelaskan di snapshot tadi bahwasanya di laba rugi itu ada dua komponen, ada revenue, ada expenses, ada pendapatan dan ada pengeluaran atau biaya. Kalian sudah pasti tahu pendapatan itu apa, bahwasanya pendapatan itu apa saja yang berhubungan dengan eh, penghasilan dari, mau itu penjualan produk, penjualan jasa, mau itu dari penjualan bisnisnya, misalkan katakanlah bisnis kita sebagai bisnis pengen jual aset, nah itu bisa jadi pendapatan sebenarnya. Tapi tentu pelaporannya berbeda dengan pelaporan 10K ya, ketika kita menjual aset. Yang dimaksud dengan pendapatan di sini emang ukuran manfaat ekonomi eh, yang kita hasilkan dari bisnis kita itu dalam 1 tahun itu. Nah, dan ada juga biaya. Biaya ini adalah bagaimana apa yang kita keluarkan untuk mendapatkan pendapatan kita itu. Contohnya bisnis yang menjual es krim, mereka pendapatannya mereka dapatkan dari eh, penjualan es krim tersebut, katakanlah. Bisa juga pendapatannya juga didapat dari eh, katakanlah paten dari es krim tersebut yang mungkin mereka jual, misalkan mereka menjual resepnya atau segala macam, bisa jadi kalau memang, walaupun nanti akan ada eh, hal khusus bagaimana mentriknya berbeda, tapi kita mungkin harus fokus saja bahwasanya katakanlah di perusahaan es krim tersebut bahwa pendapatannya hanya di penjualan es krim tersebut, tapi dia juga punya biaya. Bagaimana sih mendapatkan pendapatannya, pasti punya biaya kan. Biaya salah satunya biaya membuat es krim, mulai dari produk materialnya, terus gaji karyawan, terus ketika musim panas mungkin mereka mengiklankan di televisi kan, Walls atau es krim Cornetto mengiklankan di televisi. Itu semua biaya yang harus mereka keluarkan. Dan biaya ini banyak contohnya di sini sudah di list. Ada biaya persediaan yang dijual, yang tadi biaya eh, eh, biaya pembuatan es krim itu, maksudnya ada gaji karyawan, ada sewa, ada penerangan bila perlu iklan dan sebagainya. Nah, net income atau laba bersih itu adalah ketika revenue, pendapatan, minus expense, pembiayaan. Jadi ketika pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, maka jadilah dia net income atau laba bersih. Dan selanjutnya dividen ini juga salah satu bentuk pengeluaran. Tapi pengeluaran dividen ini eh, berhubungan dengan kepemilikan saham perusahaan atau kepemilikan perusahaan tersebut. Jadi eh, dividen ini adalah sebuah biaya yang dibebankan oleh operasional perusahaan, tetapi bisa saja para pemilik ini mengambilnya atau tidak. Contohnya dalam cerita perusahaan Apple, ketika Apple eh, berdiri dan
dia mengalami masa-masa sulit, para founder Apple ini dan para pemilik-pemilik yang lain, para investor, mereka sangat percaya bahwasanya Apple ini suatu hari akan menjadi perusahaan besar. Akhirnya mereka bilang, ya udah nggak usah kita eh, keuntungannya nggak usah dibagi dengan kita letakkan semua aja kepada ini lagi, kepada perusahaan lagi seperti itu. Dengan asumsi bahwa perusahaan ini akan menjadi besar di kemudian hari, sehingga harga sahamnya kayak dalam cerita Apple itu yang harga sahamnya cuma $1, sekarang udah $2.000. Jadi sebenarnya ketika kita ingin membagikan dividen kepada para shareholder kita atau kepada pemilik perusahaan itu atau para pemegang saham berada di dua sisi. Mereka bisa saja mengambil keuntungan langsung dari dividen tersebut atau mereka bisa saja meretain perusahaan apabila mereka yakin perusahaan itu akan menjadi besar kalau dibantu dengan eh, tidak dibagikannya dividen pada tahun ini. Dan ya, dan dividen juga bukan faktor produksi ya, tapi dia lebih kepada eh, struktural dari perusahaan dan kewajiban manajer sebuah perusahaan untuk memenuhi interest atau memenuhi keinginan pemilik perusahaan. Dan yang terakhir ini adalah retain earning, statement of retain earning tadi. Eh, kita sudah berbicara tentang dividen dan bagaimana dividen itu diberikan. Jadi dividen itu diberikan saat kalau kalian lihat laporan yang kedua tadi, laporan di income statement, nanti akan ada laba bersih. Nah, laba bersih itu kita bisa saja membagikan dividen berapa persen, karena di laba bersih itu membagikan dividennya 30%. 70%-nya masuk return earning. Atau bisa aja semuanya, di kayak kasus Apple tadi, semuanya di return earning kan. Nah, artinya return earning ini datang dari hitungan terakhir yang ada di income statement. Tolong dicatat. Plus, ingat tadi, saya ulangi lagi, return earning ini didapat dari angka terakhir yang ada di income statement minus dividen bila ada pembayaran dividen. Bila tidak ada artinya full income statement. Minus eh, retain earning tahun sebelumnya. Jadi lagi tadi net income atau laba bersih minus dividen plus eh, plus retain earning ada di tahun sebelumnya. Saya mohon maaf bila agak mengingat susah karena saya sendiri eh, baru pertama kali ini sebenarnya mengasih presentasi untuk kursus ini dalam bahasa Indonesia. Ini saya belajar dalam bahasa Inggris, jadi beberapa istilah masih harus mikir-mikir. Oke, jadi itu sangat singkat tentang retain earning. Jadi ini pada akhir part yang satu ini, saya ingin menjelaskan bahwa akuntansi itu adalah bidang yang kompleks. Eh, dan akuntansi juga tidak hanya tentang alokasi sumber daya, tidak hanya tentang pelaporan yang saya jelaskan tadi, tapi bisa lebih kompleks daripada itu. Bisa sangat bisa lebih kompleks daripada itu. Apalagi kalau kita berada di perusahaan yang kita kendalikan sendiri dan tergantung juga dengan perusahaan kita itu perusahaan apa. Kalau misalnya kita perusahaannya teknologi, mungkin berbeda pelaporannya dengan perusahaan eh, penjual es krim. Kalau perusahaan kita UMKM mungkin berbeda dengan perusahaan tambang dan sebagainya. Jadi benar-benar sangat seru ketika semakin kita eh, belajar akuntansi ini, semakin kita tahu potensi bisnis itu dan bagaimana cara memvalue sebuah bisnis. Eh, tetapi kompleksitas yang ada di akuntan ini dia terstandarkan. Oleh karena itu ada teknologi yang sangat canggih yang bisa membantu kita untuk eh, tidak membukukannya secara manual lewat tangan dan sebagainya. Nah, teknologi ini sudah adalah software yang ada sekarang. Jadi biasanya perusahaan bisa saja membeli software akuntan itu, atau dia bisa saja menyewanya, atau bisa juga dia bekerja sama dengan perusahaan software tersebut. Jadi untuk memudahkan akuntan yang sangat pekerjaan yang sangat kompleks ini, tentu sudah di zaman modern sudah
banyak sekali teknologi ini. Nah, kenapa saya menyebut teknologi yang ini sebagai sesuatu yang sangat penting? Artinya di sini adalah eh, soft skill yang harus dimiliki oleh seorang akuntan, selain kita harus mengerti dasar-dasar fundamental GAPS atau fundamental IFRS, fundamental bagaimana akuntansi ini bekerja, kita juga harus mengerti teknologinya ini. Karena di masa depan, mungkin para akuntan yang dipekerjakan oleh perusahaan adalah para akuntan yang sudah mengerti teknologi ini dibandingkan yang belum. Dan tentunya ini sangat memudahkan kita. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.